Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita ada dalam kebahagiaan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Beberapa hal yang kita harus waspadai di saat kita mengharapkan kehidupan yang bahagia, mengharapkan kehidupan yang penuh dengan kemudahan. Waspada, jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah berbuat, karena sesuatu yang dianggap biasa, sesuatu yang dianggap wajar, tetapi akan membahayakan keimanan dan keyakinan, juga ketakwaan, juga keislaman kita. Di antaranya orang yang sedang berusaha, berikhtiar, mencari nafkah, karena kesulitan, tergoda dengan godaan-godaan setan, tergoda dengan godaan iblis yang merasuki hatinya, sehingga keluarlah pikiran yang kurang baik. Banyak mencari pekerjaan atau mencari syariat dengan cara yang salah. Datang kepada dukun-dukun, datang kepada orang-orang yang memusyrikan kita, datang kepada orang-orang yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling bahaya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu sudah memberikan sebuah jawaban dalam Al-Quran. Jelas Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, dan jangan ada apapun yang ikut serta dengan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bermusyrik kepada Allah, itu bahaya. Di antaranya ketika orang yang sedang berusaha, ingin usahanya lancar, ingin usahanya maju, ingin usahanya itu jualannya laris, datang ke dukun, datang ke seorang kahin yang akhirnya memohon ke selain Allah, maka langkah kita mendatangi dukun itu dengan tujuan memohon kepada sang dukun, dengan tujuan memohon untuk dibantu supaya usahanya lancar, bukan langsung kepada Allah, dan melakukan hal yang memusyrikan hati, memusyrikan jiwa kita dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama Allah. Maka langkah kaki kita menuju seorang kahin itu, seorang dukun itu, akan menghapus segala kebaikan dan akan membuka segala kejelekan dan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita semua harus waspada, harus hati-hati. Silahkan meminta doa, tapi jangan salah. Silahkan meminta kepada doa dari orang tua, doa dari sahabat, doa dari guru-guru kita. Yang salah itu adalah mendatangi dukun tujuan supaya kita diberikan kekayaan, dan dukun itu melakukan hal yang tidak diperintah oleh Allah dan memusyrikan hatinya, memusyrikan keimanannya, sehingga kita tergelincir ke jurang kecelakaan, ke jurang kemurkaan, ke jurang kerugian. Makanya waspada, hati-hati, jangan sampai kita semua menjadi manusia yang celaka. Allah Ta'ala memberikan perintah, menyuruh kepada kita semua sebagai umat yang beriman. Usaha itu adalah syariat.
hasilnya itu adalah tanggung jawab Allah. Terus bagaimana supaya usaha kita menjadi mudah, jualan kita supaya dimudahkan oleh Allah, jualan kita supaya dilariskan dan rezeki dan penuh barokah? Yang pertama, perbaiki sholat kita, perbaiki perkataan kita, perbaiki hati kita, dan perbaiki apa yang akan kita jual. Jadi intinya, sebelum melaksanakan usaha, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan ibadah, dan jangan pernah meninggalkan doa. Karena doa itu diperintah oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka Allah akan menjawab, akan mengkabulkan apa yang kita pinta. Maka kita semua orang yang beriman, orang yang punya keyakinan kepada Allah, silakan berusaha dengan semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa. Maka doa yang dipelajari, yang diberikan oleh para syekhuna, para guru-guru saya, supaya lancar berjualan, supaya lancar berusaha, supaya dilariskan dalam jualannya. Yang pertama, doanya itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 77 kali. Terus setelah membaca bismillah, baca doa. Allahumma inna nas'aluka bihaqqin bismillahirrahmanirrahim wa bihaibatin bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilatin bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yassirli amri wasroh sodri wa ya man huwa kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam so alif lam ro Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wal qudrati wal jabaruti wal azama ij'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa ahli ta'atikal muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Baca bismillah 77 kali, terus baca doa yang tadi, terus bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setelah subuh. Maka insyaallah ta'ala dengan izin Allah usaha akan diberikan kelancaran, rizki kita akan diberikan kemudahan, jualan kita akan dilariskan berkah doa dan dikabulkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan datangi orang yang akan memusyrikan kita, tapi yuk datangi tempat ibadah, memohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah sebanyak mungkin, karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan merubah dan tidak akan jauh dari janjinya. Allah akan menepati segala janjinya. Ketika manusia sudah memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Ketika Allah sudah dipinta, sudah dimohon, maka Allah akan mudahkan segala yang kita harapkan dan segala yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari sifat kemusyrikan, dari sifat kekufuran, dari sifat ketakaburan. Jagalah iman, jagalah keyakinan. Yuk kita bertawakal kepada Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin, dan kita berusaha dengan niat lillahi
ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.